Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 atas nama Tiara Tridewi dan Lutfiana Mayang Sumarti. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai memahami teks anekdot. Pasti teman-teman akan bertanya mengenai apa sih sebenarnya teks anekdot itu? Nah, untuk mengetahui pemahaman kita mengenai apa teks anekdot, maka simak video ini sampai selesai ya. Hal yang akan kita bahas adalah mengenai konsep dasar teks anekdot, di mana terdapat 5 poin di sini, yaitu fungsi komunikatif teks anekdot, lokasi sosial teks anekdot, unsur-unsur teks anekdot, struktur teks anekdot, dan bagaimana cara memahami teks anekdot itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah menemukan sebuah kejadian lucu yang melibatkan orang-orang terdekat atau tokoh-tokoh penting yang terkenal. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kejadian tersebut bisa dijadikan suatu teks, yaitu teks anekdot. Kemudian mengenai fungsi komunikatif teks anekdot. Apa sih sebenarnya fungsi komunikatif teks anekdot itu? Pada dasarnya, fungsi komunikatif teks anekdot adalah sebagai sarana untuk menghibur pembaca. Selain itu, teks anekdot juga digunakan untuk menyampaikan kritik atau isu yang sedang berkembang atau suatu hal yang mendapat perhatian besar di kalangan masyarakat, sehingga memperoleh atensi dari pihak terkait untuk kemudian ditindaklanjuti. Selanjutnya, lokasi sosial teks anekdot. Teman-teman pasti pernah membaca suatu koran atau majalah. Nah, di dalam koran atau majalah terdapat bagian cerita lucu yang dimaksudkan untuk menyindir suatu pihak. Biasanya disertai dengan gambar karikatur. Nah, cerita tersebut bersifat santai dan singkat, namun berbobot. Ya, itulah contoh lokasi sosial teks anekdot. Biasanya teks anekdot sering kita temui pada bidang jurnalistik, seperti di koran, majalah, dan buku. Seiring perkembangan zaman, teks anekdot juga banyak muncul di media online. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh teks anekdot yang berjudul Perihal Makan Hati. Suatu hari, saat jam pulang sekolah, bel berbunyi begitu keras. Para siswa langsung berhamburan keluar dari gerbang saat mendengar bunyi bel. Siang itu matahari terasa begitu terik dibandingkan dengan hari biasanya. Sebagian siswa terlihat dijemput oleh orang tuanya dengan menggunakan mobil mewah. Seperti biasa, Gembul dan Ceking pulang dari sekolah menuju ke rumah dengan berjalan kaki. Gembul sudah merasa kelelahan dan nafasnya sudah kembang kempis, padahal baru berjalan beberapa langkah. Akhirnya, mereka memilih beristirahat terlebih dahulu di bawah pohon besar. "King, kamu makan apa sih? Kok bisa kurus begitu?" tanya Gembul kepada Ceking. "Iya, soalnya aku makan hati terus, jadi aku kurus begini, Bul," jawab Ceking dengan ekspresi tidak bersemangat. "Sama kita, King. Aku juga makan hati terus, tapi kenapa ya tetap gemuk begini?" Gembul terlihat heran. Sesampainya di rumah, Gembul menunjukkan sesuatu kepada Ceking. "Ini, King, hati yang aku makan, tetap saja aku gemuk." Gembul memperlihatkan satu baskom ukuran besar sambal hati ayam yang sudah dimasak. "Waduh, kalau seperti ini yang dimakan, pantas saja," kata Ceking dalam hati, lalu langsung meninggalkan Gembul. Lihat contoh teks anekdot tadi, apakah teman-teman dapat menyimpulkan apa saja unsur-unsur yang terdapat pada teks anekdot? Ya, unsur-unsur yang terdapat pada teks anekdot terdiri dari tema, tokoh, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang pada teks anekdot. Untuk menentukan tema pada teks anekdot, kita tidak perlu pusing karena banyak sekali tema yang bisa kita gunakan untuk menulis teks anekdot, seperti pada bidang pendidikan, kehidupan sosial, dan pada bidang politik. Kita tidak perlu bingung untuk menentukan tema dalam suatu teks anekdot. Yang kedua itu adalah tokoh.
Tokoh merupakan pelaku yang ada pada sebuah teks anekdot dan digunakan untuk membawakan cerita di dalam teks anekdot. Dalam suatu teks anekdot pasti terdapat tokoh di dalamnya. Selanjutnya terdapat latar. Latar ini merupakan penggambaran atas terjadinya suatu peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita yang meliputi waktu, tempat, maupun suasana. Nah, selanjutnya terdapat alur. Alur ini merupakan berbagai rangkaian suatu peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita pada teks anekdot. Alur biasanya ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Setelah alur, terdapat sudut pandang. Sudut pandang merupakan penempatan diri pengarang serta cara pengarang dalam melihat berbagai macam kejadian atau peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita yang dipaparkan kepada para pembacanya. Struktur teks anekdot merupakan bagian yang paling penting ketika kita ingin memahami maupun ketika kita ingin menulis sebuah teks anekdot. Terdapat 5 struktur teks anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstrak merupakan gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Abstrak ini biasanya terdapat pada kalimat awal atau pada awal paragraf. Nah, selanjutnya itu ada orientasi. Orientasi ini merupakan pengenalan, mulai dari tokoh, kondisi, latar, atau setting, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada krisis. Krisis ini merupakan puncak masalah terjadi. Biasanya krisis diisi dengan sindiran yang akan ditunjukkan kepada seseorang yang ada pada cerita anekdot atau tokoh yang ada pada anekdot tersebut. Nah, krisis ini pada teks anekdot bisa terjadi berulang kali. Itu tergantung pada teksnya atau tergantung kepada penulisnya. Setelah krisis terdapat reaksi. Reaksi merupakan tanggapan yang diberikan seseorang terhadap krisis yang diberikan. Lalu setelah krisis terdapat koda. Koda ini merupakan bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Koda biasanya terdapat pada akhir paragraf. Nah, itu tadi dia struktur pada teks anekdot. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks anekdot. Yang pertama yaitu memakai kata keterangan atau adverb bentuk lampau, menggunakan kata kerja lampau, menggunakan kiasan atau gaya bahasa metafora bersifat naratif yang diceritakan secara runtut, menggunakan kata penghubung dan tanda baca sesuai dengan kaidah, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Bisa dilengkapi dengan pertanyaan retorik, menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Lalu yang terakhir yaitu memadukan antara fakta dan kejadian. Setelah kita mengetahui apa itu teks anekdot, apa saja unsur-unsur yang membentuknya, struktur-struktur teks anekdot, dan kaidah kebahasaan teks anekdot, maka saat ini yang akan kita bahas adalah bagaimana teknik memahami teks anekdot. Di sini terdapat 2 cara untuk memahami teks anekdot. Yang pertama yaitu teknik membaca pemahaman, dan yang kedua yaitu menganalisis strukturnya. Teknik membaca pemahaman ini maksudnya dalam memahami suatu teks pasti kita harus membaca teks tersebut. Maka untuk memahami suatu teks anekdot kita harus membaca lebih mendalam teks tersebut. Lalu yang kedua yaitu menganalisis strukturnya. Apakah teman-teman masih ingat mengenai struktur teks anekdot? Ya, struktur teks anekdot adalah abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Untuk memahami teks anekdot, maka kita harus menganalisis struktur-struktur yang ada pada teks anekdot tersebut. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai materi ajar memahami teks anekdot. Semoga materi ajar yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita mengenai teks anekdot itu sendiri. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.